Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ailestari dari kelas 01 Sake 005 dengan NIM 201011-200-212. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1, yaitu organisasi dan manajemen. Yang akan dijelaskan dalam pertemuan ini meliputi 7 hal. Yang pertama yaitu pengertian dan manfaat organisasi. Yang kedua yaitu pengertian manajemen. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas manajemen. Yang keempat, fungsi dan proses manajemen. Yang kelima, bidang-bidang manajemen. Yang keenam, tingkatan manajer dan tanggung jawab. Yang ketujuh, keterampilan-keterampilan manajemen. Yang pertama, pengertian dan manfaat organisasi. Pengertian. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manfaat organisasi. Yang pertama, organisasi mengubah kehidupan masyarakat. Manfaat ini bisa kita amati dari banyaknya organisasi yang membuat kehidupan menjadi lebih baik. Yang kedua, organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Dengan berorganisasi, pencapaian tujuan akan lebih efektif. Yang ketiga, organisasi menawarkan karir. Orang yang ingin selalu mengembangkan karir dan pengetahuannya akan dapat diperoleh dengan berorganisasi. Yang keempat, organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Dengan berorganisasi, ilmu pengetahuan akan dapat terus ditingkatkan sehingga pekerjaan yang tidak sanggup dilakukan sendiri dapat diselesaikan secara bersama. Yang kedua, pengertian manajemen. Banyak definisi yang diberikan terhadap istilah manajemen. Beberapa penulis memberikan pengertian antara lain yang pertama, Harold Koch dan Crowley O'Donnell menjelaskan bahwa manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian, manajer mengadakan koordinasi atas jumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Yang kedua, Arteri menjelaskan manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga, James F. Stoner menjelaskan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas manajemen. Efisiensi. Tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal, atau doing the right things. Efektivitas. Tugas dapat dicapai dengan sesuai perencanaan, atau doing right. Yang keempat, fungsi dan proses manajemen. Yang pertama, perencanaan, yaitu suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana kegiatan. Yang ketiga, pengarahan, proses untuk menumbuhkan semangat atau motivation pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Yang terakhir, yaitu yang keempat, pengendalian, yaitu bagian terakhir dari manajemen adalah pengendalian atau controlling. Pengendalian dimaksud untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Yang kelima, bidang-bidang manajemen. Yang pertama yaitu bidang pemasaran, yang kedua bidang operasional, yang ketiga bidang keuangan, dan yang terakhir bidang sumber daya manusia. Yang keenam, tingkatan manajer dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu top manager. Tugasnya menetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan secara umum. Yang kedua, middle manager. Tugasnya mengawasi beberapa unit kerja dan menerapkan rencana sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, first line manager.
Tugasnya memimpin dan mengawasi tenaga operasional dan lain-lain. Yang ketujuh, keterampilan manajemen. Robert Elkatz mengelompokkan keterampilan dasar manajemen menjadi 3, yaitu yang pertama keterampilan teknis atau technical skill, yang kedua yaitu keterampilan kemanusiaan atau human skill, yang ketiga keterampilan konseptual atau conceptual skill. Sekian penjelasan pertemuan 1 dari saya.